Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Mari kita support dan dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Mudah-mudahan selalu dapat memberikan manfaat. Pada kali ini kita akan membahas tentang pelayanan kesehatan lingkungan di pemukiman. Adapun yang akan kita bahas terkait dengan pelayanan kesehatan lingkungan di pemukiman, yakni tentang air bersih, pembuangan kotoran, sampah, dan pengendalian vektor, serta penyihatan makanan dan minuman. Yang pertama, kita akan membahas tentang air bersih. Pada tahap awal kejadian bencana atau pengungsian, ketersediaan air bersih bagi pengungsi ini perlu mendapat perhatian, karena tanpa adanya air bersih tentu sangat berpengaruh terhadap kebersihan dan meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit seperti diare, tipus, skabies, dan penyakit lainnya. Efek yang mungkin terjadi di bidang penyediaan air akibat bencana alam bisa saja: pertama, kerusakan pada struktur bangunan, pipa rusak, kerusakan sumber air, listrik padam, kontaminasi biologi atau kimia, kegagalan transportasi, kekurangan personel, beban berlebihan pada daerah tertentu karena perpindahan penduduk, dan kekurangan peralatan, komponen, dan persediaan, serta lain-lain sebagainya. Nah, jadi penunjang dasar kehidupan saat bencana itu adalah yang pertama air, yang kedua adalah makanan, yang ketiga adalah fasilitas pembuangan, ekstrakta yang saniter, kemudian tempat bernaung. Nah, air yang aman saat darurat bencana ini air yang bagaimana? Yang pertama, sepenuhnya menjaga kesehatan manusia, tidak menjadi sarana penimbul atau pengantar penyebar penyakit. Apalagi air yang tercemar ini dapat menimbulkan penyakit kolera, disentri, dan sebagainya. Jangan sampai ada kekurangan air bersih. Kebersihan perorangan yang menurun ini bisa berdampak pada timbulnya penyakit dermatitis dan skabies. Badan air alami menjadi tempat hospes perantara, ya, seperti contoh schistosomiosis, ya, penyakit schistosomiasis. Kemudian badan air tempat perkembangan vektor penyakit seperti malaria, demam, dengue, dan sebagainya. Nah, bagaimana manajemen penyediaan air? Yang pertama, penyediaan ini ditujukan untuk kebutuhan jangka pendek. Yang berikutnya, harus melakukan prioritas seperti menyediakan air yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan keamanan bagi kesehatan dan perlindungan sumber air terhadap pencemaran juga harus diutamakan. Standar minum kebutuhan air bersih saat bencana. Standar minum kebutuhan air bersih saat bencana, hari pertama pengungsian itu kira-kira 5 liter per orang per hari. Ini untuk memenuhi makan, masak, dan minum. Kemudian hari berikutnya 15-20 liter per orang per hari untuk memenuhi minum, masak, mandi, dan mencuci. Dan bagi fasilitas pelayanan kesehatan, ini puskesmas atau rumah sakit itu kira-kira 50 liter per orang per hari. Sumber air bersih dan pengelolaannya. Nah, bila sumber air bersih yang digunakan untuk pengungsi berasal dari sumber air permukaan, sungai, danau, laut, dan lain-lain, sumur gali, sumur bor, mata, dan sebagainya, perlu segera dilakukan pengamanan terhadap sumber-sumber air tersebut dari kemungkinan terjadinya pencemaran, misalnya dengan melakukan pemagaran ataupun pemasangan papan pengumuman, dan dilakukan perbaikan kualitasnya. Bila sumber air diperoleh dari PDAM atau sumber lain yang cukup jauh dengan tempat pengungsian, harus dilakukan pengangkutan dengan mobil tangki air. Untuk pengolahan dapat menggunakan alat penyuling air atau water purifier atau water treatment plant. Cara pendistribusian air bersih berdasarkan sumbernya. Air permukaan ini di sungai dan danau diperlukan pompa untuk memompa air ke tempat pengolahan air, dan kemudian ke tangki penampungan air di tempat penampungan pengungsi. Yang kedua, area sekitar sumber harus dibebaskan dari kegiatan manusia dan hewan. Sumur gali, untuk lantai sumur harus dibuat kedap air dan dilengkapi dengan spal, saluran pembuangan air limbah. Bila mana mungkin dipasang pompa untuk menyalurkan air ke tangki-tangki penampungan air.
Sumur pompa tangan, lantai sumur harus dibuat kedap air dan dilengkapi dengan spal. Bila lokasinya agak jauh dari tempat penampungan pengungsi, harus disediakan alat pengangkut seperti gerobak air dan sebagainya. Mata air perlu dibuat bak penampungan air untuk kemudian disalurkan dengan pompa ke tangki air, bebaskan area sekitar mata air dan kemungkinan pencemaran. Nah, tangki penampungan air bersih di tempat pengungsian. Tempat penampungan air di lokasi pengungsi dapat berupa tangki air yang dilengkapi dengan keran air. Untuk mencegah terjadinya antrian yang panjang dari pengungsi yang akan mengambil air, perlu diperhatikan jarak tangki air dari tenda pengungsi minimum 30 meter dan maksimum 500 meter. Untuk keperluan penampungan air bagi kepentingan sehari-hari keluarga pengungsi, sebaiknya setiap keluarga pengungsi disediakan tempat penampungan air keluarga dalam bentuk ember atau jerigen volume 20 liter. Pada situasi bencana dan pengungsian, umumnya sulit memperoleh air bersih yang sudah memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, apabila air yang tersedia tidak memenuhi syarat, baik dari segi fisik maupun bakteriologis, perlu dilakukan pembuangan ya, dan singkirkan bahan pencemar dan lakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, penjernihan air ya secara cepat, tepat. Nah, ini untuk menghilangkan kekeruhan ya, air yang cukup tinggi ya. Kemudian lakukan disinfeksi terhadap air yang ada dengan menggunakan bahan disinfektan untuk air. Kemudian periksa kadar sisa klor bila mana air dikirim dari PDAM. Dan yang keempat, lakukan pemeriksaan kualitas air secara berkala pada titik-titik distribusi. Nah, bagaimana melakukan perbaikan kualitas air tersebut? Yang pertama, dengan melakukan penjernihan air cepat. Ini bisa kita menggunakan aluminium sulfat atau tawas, atau dengan polialuminium klorida atau disingkat PAK ya. Nah, ini contohnya ya, ini adalah contoh PAK ya, polyaluminium chloride. Ini bentuknya bubuk ya. Tawas juga ada yang bentuk bubuk, ada yang bentuk padat ya. Nah, aluminium sulfat atau tawas, sediakan air baku yang akan dijernihkan dalam ember 20 liter. Tuangkan campuran tawas yang sudah digerus sebanyak setengah sendok teh dan langsung diaduk perlahan selama 5 menit sampai larutan merata. Diamkan selama 10-20 menit sampai terbentuk gumpalan vlog dari kotoran atau lumpur dan biarkan mengendap. Pisahkan bagian air yang jernih yang buat tidak endapan atau gunakan selang plastik untuk mendapatkan air bersih yang siap digunakan. Bila akan digunakan untuk air minum, maka lebih dahulu direbus sampai mendidih atau disinfeksi dengan aquatabs. Polialuminium klorida lazim disebut penyedia air cepat, yaitu polimer dari garam aluminium kloride yang dipergunakan sebagai koagulan dalam proses penyediaan air sebagai pengganti aluminium sulfat. Kemasan PAC terdiri dari cairan, yaitu koagulan yang berfungsi untuk menggumpalkan kotoran atau lumpur yang ada dalam air, dan juga ada dalam bentuk bubuk putih, yaitu kapur yang berfungsi untuk menetralisir pH. Jadi ada dua bentuk cairan dan bubuk. Cara penggunaannya, ini sediakan air baku yang akan dijernihkan dalam ember sebanyak 100 liter. Bila air baku tersebut pH-nya rendah, asam, tuangkan kapur, kantung bubuk putih terlebih dahulu agar pH tersebut menjadi netral, pH sampai dengan 7. Bila pH air baku sudah netral, tidak perlu digunakan lagi kapur. Kemudian tuangkan larutan PAC ke dalam ember yang berisi air, lalu aduk perlahan-lahan selama 5 menit sampai larutan tersebut merata. Setelah diaduk merata, biarkan selama 5-10 menit sampai terbentuk gumpalan vlog dari kotoran, lumpur dan mengendap. Pisahkan air yang jernih dari endapan tersebut. Bila akan digunakan sebagai air minum, agar terlebih dahulu direbus sampai mendidih dan disinfeksi dengan aquatabs. Nah, jadi untuk desinfeksi air ini ada, bisa kita gunakan pertama Kaporit, kemudian aquatabs, aquatablet, dan air rahmat. Nah, Kaporit ini air yang telah dijernihkan dengan tawas atau PAC perlu dilakukan disinfeksi ya untuk membunuh kuman-kuman. Bahan disinfektan untuk air yang umum adalah Kaporit 70% klor aktif. Kaporit adalah bahan kimia yang banyak digunakan untuk desinfeksi air karena murah, mudah didapat, dan mudah dalam penggunaannya. Banyaknya Kaporit yang dibutuhkan untuk disinfeksi 1 liter air untuk satu kepala keluarga atau 5 orang dengan sisa klor 0,2 mg per liter adalah sebesar 71,43 mg per hari atau sekitar 72 mg per hari. Aquatab sesuai namanya, Aquatab ini berbentuk tablet. Setiap tablet Aquatab 8,5 mg digunakan untuk mendisinfeksi 20 liter air bersih dengan sisa klor yang dihasilkan 0,1 sampai 0,15. Setiap kakak 5 jiwa dibutuhkan 5 tablet Aquatab per hari untuk mendisinfeksi 100 liter air bersih. Sedangkan air rahmat ini merupakan bahan disinfeksi untuk memperbaiki kualitas air bersih juga.
Nah, itu beberapa yang bisa kita gunakan untuk disinfeksi. Untuk pengawasan ini bisa dilakukan pada saat awal distribusi, pada saat pendistribusian air ya, seperti pada saat melakukan pengolahan ya, saat pengolahan awal. Kemudian ini perlu dilakukan pengawasan secara mikrobiologi, tapi untuk melihat secara visual tempatnya cukup menilai ada tidaknya bahan pencemar di sekitar sumber air yang digunakan. Kemudian juga diperlukan tes kekeruhan air ya, untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan pengolahan awal. Perlu dilakukan tes pH air, dan kadar klor harus tetap pertahankan agar tetap 2 kali pada kadar klor di keran terakhir. Nah, yaitu sekitar 0,6 sampai 1 mg per liter air. Nah, pada tahap penyaluran air, pada distribusi air, tahap penyaluran air seperti mobil tangki, air perlu dilakukan pemeriksaan kadar sisa klor. Pada akhir distribusi, pemeriksaan kualitas air secara berkala perlu dilakukan meliputi sisa klor. Pemeriksaan dilakukan beberapa kali sehari pada setiap tahapan distribusi untuk air yang melewati pengolahan. Kemudian kita cek juga kekeruhan dan pH. Kemudian cek juga pemeriksaan apakah ada bakteri E. coli ya. Ini dilakukan mingguan di saat KLB diare dan periode emergensi, dan pemeriksaan dilakukan bulanan pada situasi yang sudah stabil dan pada periode pasca bencana. Indikator keamanan air terhadap infeksi ini, yang pertama, air terkontaminasi oleh kotoran manusia atau hewan. Nah, biasanya ini ada bakteri E. coli. Ini indikator pencemaran tinja di air. Air belum lama tercemar oleh tinja. 1 gram tinja segar ini sekitar 5 juta sampai 500 juta E. coli. E. coli di air baru saja kontak dengan tanah atau tanaman. Jika tidak tercemar E. coli, air memang tidak tercemar tinja atau pencemaran sudah lama terjadi sehingga E. coli sudah mati secara alami. Menilai kualitas air sumber. Infeksi sanitasi terhadap sistem penyediaan bersih dan air minum perlu dilakukan secara reguler. Kegiatan utama uji laboratorium kualitas air bersih dan air minum. Hasilnya digunakan untuk menentukan kontaminasi yang potensial atau sudah terjadi. Hasil infeksi ini dijadikan pedoman perbaikan sarana sumber air. Pedoman penentuan kualitas air, ini bisa kita lihat dengan fecal coliform per 100 ml air. 0 sampai 10 ini kualitas airnya berarti agak tercemar. 10 sampai 100 kualitas air tercemar, 100 sampai 1000 sangat tercemar. Lebih dari 1000 kualitas air artinya tercemar berat. Jika pemeriksaan dilakukan 1 kali ditemukan bakteri coliform, nah berisiko menularkan infeksi yang berasal dari tinja ini sangat mungkin. Maka pemeriksaan diperluas dengan survei sanitasi mencari sumber pencemar pada badan air. Jika asal kontaminasi adalah non-fekal, tidak perlu dilakukan tindakan drastis dengan menghentikan pemakaian sumber air. Menjaga keamanan kualitas air juga dengan cara pengawasan sanitasi lingkungan untuk mencari potensi dan sumber kontaminasi air, dan dilakukan uji laboratorium kualitas air dengan bakteri-bakteri indikator, total coliform, fecal coliform, E. coli, fecal streptococcus, dan untuk mendeteksi air tercemar tinja. Mencegah penyakit dengan penyediaan air bersih dan air minum dalam kondisi darurat bencana punya peran yang besar dalam mencegah penyakit. Dalam upaya penyediaan air bersih perlu berkoordinasi dengan sektor sanitasi lain, yaitu penyedia sarana pembuangan tinja yang saniter, surveillance penyakit menular, dan lain-lain. Oke, yang berikutnya adalah pembuangan kotoran. Nah, langkah yang perlu kita lakukan pada saat pertama ya, pada awal terjadinya pengungsian, perlu dibuat jamban. Nah, jamban ini umumnya untuk menampung kebutuhan sejumlah pengungsi. Nah, contoh jamban yang sederhana dan dapat disediakan dengan cepat adalah jamban kolektif atau jamban jamak. Nah, pada awal pengungsian ini biasanya hanya membutuhkan kira-kira ya, 1 jamban ini dipakai oleh 50 sampai 100 orang. Jadi nanti tinggal, jika banyaknya pengungsi sekitar 500 orang, maka kita hanya butuh beberapa jamban ya. Jadi sesuaikan dengan frekuensinya ini. Pemilihan terhadap jamban dilakukan dan diawasi secara ketat, dan dilakukan disinfeksi di area sekitar jamban dengan menggunakan kapur, lisol, dan lain-lain. Nah, ini untuk menghindari adanya vektor ya, sehingga jadi penular penyakit. Kemudian pada hari berikutnya, masa emergensi berakhir, pembangunan jamban darurat harus segera dilakukan, dan 1 jamban disarankan dipakai tidak lebih dari 20 orang. 1 jamban dipakai oleh 20 orang.
Jamban yang dibangun di lokasi pengungsi disarankan ada pemisah. Ada yang laki-laki, perempuan gitu ya. Kemudian lokasi maksimal 50 meter dari tenda pengungsi dan minimal 30 meter dari sumber air. Konstruksi jamban juga harus kuat, dilengkapi dengan tutup pada lubang jamban agar tidak menjadi tempat berkembang biaknya lalat. Kemudian yang ketiga, sampah. Ini kegiatan yang dilakukan dalam upaya sanitasi pengolahan sampah antara lain pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pembuatan air sampah. Ini juga harus rutin ya. Sehingga pada saat terjadi bencana dari sisi lingkungan terkait dengan sampah ini juga bisa menjadi penular penyakit. Nah, bagaimana cara mengumpulkan sampah? Sampah biasa harus ditampung pada tempat sampah keluarga atau sekelompok keluarga. Disarankan menggunakan tempat sampah yang dapat ditutup dan mudah dipindahkan atau diangkat, sehingga untuk menghindari lalat ya serta bau. Untuk itu dapat digunakan seperti potongan drum atau kantong plastik sampah ukuran 1 meter kali 0,6 meter untuk 1-3 keluarga. Penempatan tempat sampah ini maksimum 15 meter dari tempat hunian, dan sampah di tempat sampah tersebut maksimum 3 hari harus sudah diangkut. Jadi ini penting ya, harus sudah diangkut paling lama ya maksimum 3 hari ya ke tempat pembuangan air atau tempat pengumpulan sementara. Nah, nanti pengangkut sampah ini akan dilakukan dengan gerobak ya, bisa dengan truk pengangkut sampah untuk diangkut ke tempat pembuangan air. Nah, di pembuangan air nanti sampah dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti pembakaran, penimbunan dalam lubang galian atau parit dengan ukuran dalam 2 meter, lebar 1,5 meter dan panjang 1 meter untuk keperluan 2 orang. Perlu diperhatikan bahwa lokasi pembuangan air harus jauh dari tempat hunian dan jarak minimal dari sumber air yakni kira-kira 10 meter. Nah, untuk pengendalian vektor, jenis vektor yang perlu mendapat perhatian lokasi pengungsi adalah lalat, tikus serta nyamuk. Nah, ini akan erat kaitannya dengan apa yang kita lakukan ya tadi, seperti pembuangan sampah, sisa makanan yang baik. Bila mana diperlukan dapat menggunakan insektisida. Tetap menjaga kebersihan individu selama berada di lokasi pengungsi dan penyediaan sarana pembuangan air limbah dan pembuangan sampah yang baik. Kebiasaan penanganan makanan secara higienis. Nah, langkah yang bisa dilakukan untuk mengendalikan vektor pada saat bencana adalah pertama dengan cara melakukan pengelolaan lingkungan ya, menghilangkan tempat penumpukan vektor, genangan air, tumpukan sampah, memberi tutup tempat sampah ya, menimbun sampah yang dapat menjadi sarang nyamuk, membuat saluran air limbah, jaga kebersihan lingkungan dan membersihkan dan menjaga kebersihan jamban. Nah, bisa dilakukan dengan cara bahan kimia, penyemprotan, pengasapan ya. Ini untuk memberantas vektor ya, penyemprotan insektisida untuk menurunkan populasi vektor secara drastis ya. Kemudian yang terakhir adalah pengawasan dan pengamanan makanan. Nah, pengawasan secara pengolahan penyediaan makanan minuman ini berfungsi bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit melalui makanan dan minuman. Upayanya apa? Jadi yang pertama menjaga kebersihan pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan dengan cara penanganan yang benar. Kemudian yang kedua, penyimpanan bahan makanan maupun makanan matang dilakukan secara baik ya, agar tidak menjadi media perkembangan vektor serta penyakit. Ya, harus ada penutup dan sebagainya. Terima kasih, itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat terkait dengan pengelolaan lingkungan di lokasi bencana ya. Tadi meliputi beberapa poin ya. Yang pertama adalah terkait dengan air, kemudian terkait dengan jamban, sampah, pengendalian vektor dan penyediaan makanan dan minuman. Ya, jadi semuanya itu harus dioptimalkan untuk melakukan sanitasi lingkungan pada saat bencana sehingga dapat menekan penyakit ya, dan menambah masalah baru di tempat pengungsian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.